Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Surfiani dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 6. Bersama fasilitator saya Bapak Edi Rahno MPD dan pengajar praktik saya Bapak Andi Syamsuddin MPD. Video kali ini yaitu aksi nyata modul 1.2 tentang pengembangan diri yang saya lakukan. Pada modul 1.2, saya telah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, kedua kolaboratif, ketiga inovatif, keempat mandiri, kelima reflektif. Dan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang keempat mendorong kolaborasi, dan yang kelima menggerakkan komunitas. Pengembangan diri yang saya lakukan yaitu dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian dalam program kegiatan peningkatan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran melalui tutor sebaya, dan juga dalam kegiatan keagamaan lainnya. Adapun yang saya lakukan adalah saya berkolaboratif dengan kepala sekolah, kemudian berkolaboratif dengan teman sejawat, berkolaboratif dengan orang tua siswa, dan berkolaboratif dengan pemateri ahli dari luar lingkungan sekolah, dan juga berkolaboratif dengan siswa. Selama proses kolaboratif dijalankan, ternyata kolaboratif yang saya lakukan dengan berbagai pihak sangat bermanfaat dalam kelancaran saya untuk merealisasikan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas dan kelancaran program kegiatan di sekolah. Dan perasaan saya ketika melakukan kerjasama antara senang dan khawatir. Senang bisa berkomunikasi dan mengenal dekat dengan banyak pihak. Ada juga rasa khawatir jika komunikasi saya tidak dapat diterima dengan baik. Alhamdulillah dengan berusaha untuk memulai ternyata tidak sama seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Sehingga timbul ide atau gagasan dalam benak saya bahwa saya harus banyak belajar cara berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan siapapun dengan cara terus melakukan. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari kolaboratif atau kerjasama yaitu kerjasama merupakan bagian dari kehidupan yang mau tidak mau harus dijalani oleh manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Pengembangan diri lainnya yang saya lakukan secara mandiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain diantaranya yaitu saya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah berupa in-house training. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan dari Kemendikbudristek, contohnya Merdeka Belajar, Semangat Belajar, Literasi dan Numerasi, IKM, dan juga yang lainnya. Kemudian saya mengikuti pelatihan pendidikan PJJ Balai Diklat Kemenag Bandung selama 9 hari dari tanggal 22 sampai dengan 31 Agustus 2022. Kemudian saya juga melakukan pelatihan meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran dengan pemateri ahli dari luar. Selama proses menjalankan secara mandiri, saya menganggap bahwa kemandirian sangat penting dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam mengembangkan potensi terutama dalam dunia pendidikan. Dan perasaan saya ketika melakukan secara mandiri dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi sangat senang sekali karena saya memiliki ilmu dan keahlian baru yang mungkin tidak semua orang miliki. Sehingga timbul ide atau gagasan dalam benak saya bahwa saya harus lebih semangat untuk mengembangkan potensi saya sehingga saya bisa beradaptasi dengan yang sudah lebih dulu mengembangkan potensinya. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari semangat secara mandiri yaitu bahwa semua yang kita lakukan pasti akan ada manfaatnya walaupun tidak dapat dirasakan saat ini.
Pengembangan diri lainnya yang saya lakukan dalam berinovasi yaitu saya melakukan pembelajaran di luar kelas dengan materi update atau yang dibutuhkan siswa saat ini. Selain itu, saya menggunakan media sosial YouTube dan Instagram sebagai salah satu media pembelajaran. Dan saya juga melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa untuk memilih salah satu peran karakter dasar yang dimiliki berupa reka adegan bermain peran. Selain itu juga saya melakukan pembelajaran di luar kelas seperti di masjid, perpustakaan, juga di halaman sekolah. Selama proses dijalankan, saya menganggap bahwa berinovasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan karena kebutuhan atau potensi yang dimiliki siswa sangat bervariatif. Dan saya merasa senang ketika berinovasi karena inovasi yang saya lakukan membuat siswa lebih aktif dan kreatif baik ketika proses pembelajaran di kelas maupun di program kegiatan lainnya. Sehingga timbul ide atau gagasan yang dalam benak saya, yaitu saya harus lebih banyak mengembangkan potensi dalam mengimbangi perkembangan zaman sebagai pemenuhan kuadrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Adapun pembelajaran yang dapat diambil yaitu memberikan pendidikan kepada siswa harus sesuai dengan zamannya, dalam artian bahwa dalam mendidik harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengembangan diri lainnya yang saya lakukan dalam berpihak pada siswa yaitu saya melakukan tes kemampuan awal dalam membaca Al-Quran untuk mengetahui tingkat kebutuhan siswa. Setelah itu dilakukan praktek tutor sebaya setiap hari sebelum memulai pembelajaran di kelas dan bukti aksi nyata di-share di Google Classroom. Selain itu pula, saya memberikan buku catatan kegiatan harian sebagai kontrol diri untuk siswa, wali kelas dan orang tua, dan juga sebagai buku penghubung antara orang tua dan wali kelas. Sebagai proyek mingguan yang dilaksanakan, yaitu pada Jumat pagi dengan melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, dan doa bersama. Selama proses menjalankan keberpihakan pada murid, bahwa seorang guru penggerak harus mengedepankan kebutuhan dan kepentingan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki siswa. Dan saya merasa terkejut dengan kemampuan dasar siswa yang tidak merata, dan saya merasa senang karena orang tua dan siswa dengan kesadaran diri ingin memperbaiki kualitas dalam membaca Al-Quran dan praktek ibadah yang lainnya. Sehingga timbul ide atau gagasan dalam benak saya bahwa dengan jumlah siswa yang sangat banyak dan kemampuan siswa yang tidak merata, maka saya berinisiatif untuk melakukan metode tutor sebaya dan saya memberikan buku penghubung sebagai controlling antara orang tua dan wali kelas. Dan pembelajaran yang dapat diambil yaitu pertama, setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Yang kedua, ilmu bisa didapatkan dari mana saja, bahkan dari teman sendiri. Kemudian yang ketiga, karakter baik akan tercipta karena adanya pembiasaan yang baik atau budaya positif. Pengembangan diri yang saya lakukan yaitu di akhir kegiatan saya bersama kepala sekolah dan teman sejawat melakukan refleksi tentang kegiatan yang telah dilakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian di akhir pembelajaran saya bersama siswa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran di kelas, tentang hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan refleksi bersama orang tua mengenai perkembangan siswa dan cara atau metode yang harus diperbaiki ke depannya. Selama proses menjalankan, menurut saya kegiatan refleksi sangat penting untuk guru penggerak dalam pengembangan dan perbaikan di masa yang akan datang. Dan saya merasa senang karena
Saya mengetahui kelemahan dan kelebihan yang saya miliki melalui refleksi, sehingga timbul ide dan juga atau gagasan dalam benak saya bahwa saya harus memperbaiki kekurangan saya dan mengembangkan kelebihan yang saya miliki sehingga memiliki potensi yang lebih. Dan pembelajaran yang dapat diambil yaitu dengan kegiatan refleksi setelah melaksanakan kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, membuat saya memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri saya. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasitis. Oke, terima kasih. Demikian video aksi nyata tentang pengembangan diri yang saya lakukan sebagai guru penggerak yang memiliki nilai dan peran. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.